Saya dan satu orang rekan mendapat sprint penugasan untuk satu misi khusus. Misi penyusupan ke wilayah basis KKB yang ditenggarai sedang melakukan persiapan aksi teror. Penugasan saya kali ini adalah spesialisasi saya yang sesungguhnya sebagai seorang prajurit. Untuk lebih aman, kami memilih memasuki lokasi pada sore hari. Sekitar pukul 17 WIT, kami tiba di pinggiran hutan lebat dan langsung menuju titik sasaran. Sesuai rencana strategi, kira-kira 300 meter memasuki lokasi, rekan saya mengambil posisi di suatu lokasi. Sementara saya lanjut bergerak ke arah utara sekitar 200 meter. Pukul 17:45 WIT, saya tiba di satu area yang posisinya berada tepat di bawah perbukitan tempat yang diduga merupakan lokasi konsentrasi KKB. Saya pun mendirikan camp seadanya untuk bisa sedikit menahan embun malam. Satu perapian kecil saya nyalakan untuk menghangatkan dan mengusir gerombolan nyamuk Anopheles. Dari posisi saya, suara-suara aktivitas manusia di atas perbukitan sudah terdengar sayup-sayup. Beruntung satu malaman hujan tidak turun. Saya bisa tidur dengan nyaman layaknya tidur di hotel berbintang. Sekitar pukul 6:30 WIT pagi, saya mulai melakukan pemantauan. Saya mencermati setiap suara aktivitas manusia yang saya dengar sayup-sayup. Sekitar pukul 8:15 WIT, saya mendengar suara yang sepertinya suara orang yang sedang menebang kayu. Walau tidak terlihat dari suara yang saya dengar, posisinya kemungkinan hanya sekitar 150 meter di atas kepala saya. Kira-kira setengah jam kemudian, suara menebang kayu pun berangsur menghilang. Saat melakukan pengintaian seperti ini, sekecil apapun suara yang terdengar, terutama suara kerasak-kerusuk dari arah belakang posisi kita harus waspada dan tanggap. Bisa saja posisi kita sudah terendus musuh dan bahkan sedang diintai untuk dilumpuhkan. Pukul 9:10 WIT, tiba-tiba suara tembakan rekan saya terdengar memecah keheningan. Rekan saya baru saja melihat target sasarannya. Beberapa saat kemudian terdengar suara beberapa tembakan balasan dari KKB. Sesuai prinsip seorang sniper dan strategi yang sudah kami rencanakan, rekan saya tidak melakukan tembakan berikutnya. Saya langsung mematikan perapian yang masih mengeluarkan asap dan bergerak keluar dari camp. Dengan teleskop senapan, saya mengamati posisi rekan saya. Ternyata rekan saya masih bertahan di posisinya dan melakukan pemantauan dengan teropong. Suara tembakan KKB semakin ramai. Saya bergerak ke arah pohon besar di sebelah kanan posisi saya.
kemudian mengarahkan teleskop ke satu titik, posisi di mana satu orang anggota KKB merunduk di antara batu-batuan. Trigger senapan saya tarik. Satu anggota KKB terbang ke dunia lain. Seketika tembakan KKB bergeser mengarah ke posisi saya. Saya diam tak bergeming di balik batang pohon. Beberapa saat kemudian, satu tembakan dari rekan saya kembali terdengar. Ia mendapat target sasaran berikutnya. Arah tembakan balasan KKB kembali berubah. Suara tembakan KKB terdengar semakin menjauh. Kemungkinan mental dan nyali para anggota KKB sudah mulai menciut. Mereka pasti frustasi menghadapi musuh dari arah yang tidak jelas. Sementara rekan mereka raib satu persatu. Untuk lebih mengacaukan konsentrasi KKB, saya bergerak cepat ke arah barat sekitar 100 meter. Kemudian, dua tembakan saya muntahkan ke sembarang arah. Beberapa saat kemudian, suara tembakan balasan dari KKB pun menghilang. Mereka memilih keputusan yang tepat. Jika tidak, malam ini, mereka akan dieksekusi dua sosok hantu rimba. Kami menunggu waktu yang pas untuk melakukan penyisiran. Kami hantu rimba. Komando.